Keesokan harinya, Ubi masih uring-uringan di tempat tidur. Ia enggan untuk keluar rumah, malu. Semalaman sudah ia berpikir, namun rasa malu ia untuk bertemu dan meminta maaf pada Jamie, juga Ellie. Langkah demi langkah menuju pondok, jantung Ubi terasa tak karuan. Singkatnya, Jamie, Jam, panggil Ubi di depan pondok. Ia tahu Jamie masih beristirahat dari itu. Namun setelah ditunggu beberapa saat lamanya, pintu tak juga terbuka. Ubi mengira kalau saat itu mungkin saja Jamie masuk kerja. Ia pun berjalan ke arah lubang. "Cari siapa, bos?" tanya salah satu teman kerja Jamie. "Jamie kemana ya? Kok di pondok gak ada?" "Sudah sejak tadi malam, dia tidak ada, Bi." "Loh, apa kalian tidak tahu kemana dia pergi?" "Tidak tahu, Bi." Ubi menatap sekeliling. Jantungnya semakin berdetak cepat. Apa jangan-jangan Jamie pulang? Tidak, aku harus pastikan lebih dulu, Ubi membatin. Lalu ia pun bergegas ke pondok. Ia membuka paksa pintu pondok dan menemukan pakaian serta barang-barang milik Jamie masih ada di dalam sana. Ubi mengerutkan alis sembari memijit dahinya. "Kemana dia?" gumamnya lalu berjalan keluar. Ubi terus mencari keberadaan Jamie hingga larut malam. Ia juga bertanya, namun orang-orang tak ada yang tahu kemana Jamie pergi. Malam itu, Ubi menunggu di luar pondok. Beberapa orang sudah mulai terlelap karena lelah seharian bekerja. Beberapa kali Ubi mencuci mukanya agar kantuknya hilang. Namun malam semakin dingin, membuat matanya semakin mengantuk. Saat matanya mulai terpejam, antara bangun dan tidur, ia dengar suara rintihan Jamie yang memanggilnya lamat-lamat. Tapi karena matanya yang sangat berat, Ubi merasa sangat susah untuk membuka matanya. Keesokan harinya, saat Ubi masih tertidur, terdengar ramai sekali teman-temannya berdiri di depan lubang galian. "Bi, Ubi." "Hah?" Ubi merespon panggilan teman-temannya, masih dalam keadaan mata terpejam. "Ada darah di sekitar galian, Bi. Tadi malam kau tak berbuat apa-apa kan?" Mendengar hal itu, Ubi langsung terbangun. Ia mengucek-ucek matanya dan beranjak. Memang benar adanya. Di sekitar lubang galian yang tak jauh dari pondok, ada darah yang mulai mengering. "Darah siapa ini?" tanya Ubi, menatap orang-orang di sana satu persatu. "Tidak tahu. Apa jangan-jangan ini darahnya hantu beranak?" "Ah, tidak mungkin. Kalaupun iya, pasti ada salah satu di antara kita yang kehilangan biji." Mereka berpendapat sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tapi Ubi tak setuju dengan pendapat-pendapat itu. Ia ragu darah yang berceceran tersebut adalah ulah dari hantu beranak. Karena tadi malam keadaan benar-benar tenang, tak ada tanda-tanda kemunculan makhluk itu. Tapi, tadi malam aku mendengar suara Jamie. Tapi, tidak, mana mungkin Jamie? Itu palingannya halusinasiku saja, batin Ubi. Ia ragu apakah yang ia dengar di antara bangun dan tidurnya tadi malam memang suara Jamie, atau hanya hayalannya saja yang sudah terlalu memikirkan Jamie. Mungkin kalian benar, bisa saja itu ulah hantu beranak. Untunglah kita tidak kenapa-napa. Tutupi saja darahnya dengan pasir, ujar Ubi akhirnya. Hari itu, Ubi masih mencari Jamie, namun kali ini ia memberanikan diri ke pondok Ellie. Ia lihat gadis itu dengan mata yang sembab telah bersiap-siap akan turun atau pulang. "El, aku minta maaf masalah kemarin. Aku benar-benar hilaf dan sekarang aku menyesal," ucap Ubi. Ellie masih sibuk merapikan barang-barangnya. Ia sama sekali tak menggubris keberadaan Ubi di sana. "El, aku benar-benar minta maaf." "El, apa kau tahu di mana Jamie?" Ellie terdiam. Ia menatap Ubi dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. "Kau bertanya tentang Jamie padaku.
ujar Ellie balik bertanya. Ubi terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Nampaknya Ellie benar-benar marah padanya. Pergi, usir Ellie pada Ubi. Mau tak mau, pemuda itu pun terpaksa pergi. 5 hari sudah, Jamie tak pernah muncul. Ellie sudah pulang, sedangkan Ubi, ia masih berada di area pertambangan emas milik ayahnya dan masih mencari keberadaan Jamie yang sampai detik itu belum juga kembali. Seperti malam-malam yang lalu, lagi-lagi saat Ubi tertidur, ia kembali mendengar suara rintihan Jamie. Namun ketika dicari asal suara itu, sama sekali tak ada siapapun. Dan anehnya di setiap pagi, di depan galian lubang ataupun pintu pondok, pasti ada bekas-bekas darah berceceran yang sampai saat itu belum diketahui milik siapa. Beberapa orang yang bekerja di pertambangan emas milik Pak Tasim mengaku pintu pondoknya pernah diketuk oleh seseorang pada saat tengah malam. Saat salah satu di antara mereka mengintip melalui celah, terlihat seorang laki-laki dengan wajah yang penuh darah dan dada yang masih tertancap kayu. Kakinya mengambang dan terus merintih. Tentu saja tak ada yang berani membukakan pintu. Cerita itu akhirnya sampai ke telinga Ubi. Ia penasaran, namun juga takut. Apa benar ada makhluk seperti itu di sekitar pertambangan? Walaupun jarak antara pertambangan emas milik ayahnya dan Pak Tasim cukup jauh, tapi Ubi khawatir kalau makhluk itu akan sampai ke tempat mereka. Tepat di hari ke-15, Jumadi dan juga Iman akhirnya kembali. Saat Iman menanyakan tentang Jamie, Ubi masih ragu untuk mengatakan kebenarannya. Jamie mana, Bi? Tanya Iman, seraya membongkar oleh-oleh yang ia bawa dari kampung. Ada apa, Bi? Tanya Jumadi yang mencium gelagat aneh dari Ubi. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi sungguh bukan aku yang mengusirnya, ucap Ubi. Apa sih? Tanya Iman bingung. Jamie sudah tidak pulang selama setengah bulan ini. Terakhir aku ketemu dia di sini, jawab Ubi terbata. Hah? Maksudnya gimana, Bi? Ada masalah apa? Tanya Iman beruntun. Aku pikir dia berpacaran dengan Ellie. Saat itu pikiranku benar-benar buntu. Aku dan dia berkelahi, tapi dipisahkan oleh orang-orang. Dan setelah itu aku pulang. Lalu aku tidak melihatnya lagi. Bangsat, aku benar-benar tidak habis pikir. Kalian itu teman, kita berteman. Kenapa hanya gara-gara perempuan kalian sampai berkelahi? Asalkan kau, Bi, Jamie tidak pernah sekalipun menaruh hati pada si Ellie. Dia menghargaimu, dia menghormatimu sebagai bos. Tapi, sial kau. Iman menyerang Ubi sampai dinding pondok ambruk. Jumadi berusaha melerai, namun ia malah kena pukul oleh Iman. Di mana Jamie? Teriak Iman. Ubi diam saja. Jelas sekali matanya terlihat berkaca-kaca. Ia bahkan tak melawan sedikit pun. Beberapa orang yang kebetulan istirahat hanya menonton, tak ada yang melerai. Jumadi masih terduduk sambil memegang rahangnya. Iman tak main-main, semakin Ubi diam, semakin pula ia memukulinya. Sebuah tamparan mendarat di kepala Iman. Otomatis kedua tangannya yang mencekik leher Ubi terlepas. Ubi terbatuk beberapa kali, wajahnya merah akibat cekikan. Sadar, Man, jangan kesetanan. Kau hampir saja membunuh anak orang, bentak Jumadi. Kau tidak tahu, Jamie itu sahabat baikku. Aku juga berjanji untuk menjaga dia pada orang tuanya. Dan sekarang aku bahkan tidak tahu sama sekali keberadaan Jamie di mana, jawab Iman. Nada suaranya masih tinggi, menandakan emosinya yang belum juga mereda. Dan ini semua karena kau, bangsat. Karena cemburu butamu itu. Sadar, kau seperti orang kerasukan, Man. Coba tenangkan dulu dirimu. Biar kita pikirkan bersama-sama kemana kita harus mencari Jamie. Bicara memang gampang. Kau membelanya karena dia anak bos. Sedangkan kau tak memikirkan seperti apa keadaan Jamie di luar sana, setengah bulan menghilang.
bentak Iman. Emosinya benar-benar tak bisa terkontrol. Lalu Iman pergi entah kemana. Lama-lama masih terdengar suaranya memanggil-manggil Jamie. Sementara itu, Ubi terisak. Jumadi menatapnya dengan tatapan tajam. Sumpah Jum, aku tidak pernah mengusir atau berbuat jahat pada Jamie. Setelah perkelahian itu aku langsung pulang. Semalaman aku memikirkannya. Setelah semalaman aku bertengkar dengan diriku sendiri, hingga akhirnya hari itu aku putuskan menemui Jamie dan Ellie untuk meminta maaf. Tapi Ubi terbata-bata. Ia menceritakan semuanya pada Jumadi. Kau tahu, aku benar-benar kecewa, Bi. Kau masih kekanak-kanakan. Lalu kenapa bisa Jamie sampai menghilang? Apa kau sudah cari dia? Sudah Jum, aku sudah mencarinya. Selama setengah bulan ini aku di sini menunggu Jamie dan masih berusaha mencarinya. Aku malah berpikir kalau dia pulang, tapi barang-barangnya masih ada di pondok. Kau sudah bilang pada ayahmu? Aku tidak berani Jum. Ayahku tidak tahu sama sekali hal ini. Kau merahasiakannya. Kalau sampai ayahmu tahu lebih dulu dari mulut orang, habis kau Bi. Iman masih terus berjalan sampai di pinggir sebuah sungai. Jamie, teriak Iman. Ia mengindahkan semua larangan yang tak boleh memanggil nama seseorang di hutan, sungai, maupun gunung. Kenapa kau tak menungguku, Jam? Kita bisa pulang bersama-sama. Kalau kau memang ada masalah di sini, tak perlu kau pergi seorang diri begini. Gumam Iman. Dari seberang sungai terlihat seseorang berjalan ke arah hutan, meski hanya melihat bagian punggungnya. Iman merasa kalau orang itu tak asing di matanya. Jamie. Iman berjalan cepat ke arah sungai. Ia berjalan menyeberangi sungai yang cukup deras dan berbatu licin tersebut. Jam, kaukah itu Jam? Ujar Iman. Namun suaranya pasti tak terdengar sampai ke atas karena derasnya air saat itu. Beberapa kali Iman tergelincir karena menginjak batu-batu sungai yang licin dan berlumut. Hingga kemudian ia tiba di seberang sungai. Ia terus berjalan ke arah yang tadi dilewati oleh Jamie. Namun baru beberapa langkah ia menjerit karena terinjak kayu runcing yang tertancap di tanah. Sial, umpatnya. Darah merembes dari luka di kakinya. Jamie, gumamnya sembari duduk. Pulanglah Jam, aku menunggumu. Dari seberang sungai terlihat Jumadi dan beberapa orang juga menyeberang. Mau kemana kau Man? Tanya Jumadi. Tadi aku melihat orang di sini dari seberang sana. Dari belakang, orang itu sangat mirip dengan Jamie. Kalau begitu, kurasa Jamie masih berada di sekitar sini. Kami akan mencarinya ke lubangnya Mang Tarsim. Kau tunggu kami di pondok saja. Kalau kalian mencari Jamie, aku ikut. Tapi kakimu bagaimana Man? Nanti bertambah parah. Lagi pula kau tak memakai sandal. Kemana sandalmu? Hanyut saat aku terpleset. Tidak apa-apa, kau jangan khawatirkan aku. Aku cukup kuat untuk menahan sedikit rasa sakit di kakiku ini. Ujar Iman bersikeras untuk ikut mencari Jamie. Jumadi menghela nafas. Ia tahu Iman adalah orang yang keras kepala. Maka dari itu ia menyetujui jika Iman ikut dalam pencarian. Dalam hatinya, Iman berdoa kalau Jamie benar-benar berada di daerah pertambangan emas milik Pak Tarsim. Kakinya yang terluka tak ia hiraukan. Ia terus berjalan meskipun di setiap langkah ia meringis. Mereka berjalan sampai malam, obor dan senter dinyalakan untuk menerangi jalan yang sudah ditutupi oleh rerumputan. Beberapa kali Iman mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Namun ketika ia menoleh ke kiri dan kanan, tak ada siapapun. Jum, kau dengar itu? Tanya Iman. Perhatikan saja jalanmu, jangan menegur apapun. Iman diam. Ia paham betul tentang situasi hutan yang memang masih banyak menyimpan misteri. Dari atas gunung, mereka melihat pondok-pondok dengan obor yang menyala di luarnya. Itu pasti tambang emas milik Pak Tarsim. Iman membatin. Mereka berjalan menuruni lereng. Beberapa orang bersenjata bersiap siaga ketika melihat obor-obor milik Jumadi dan kawan-kawan yang mendekat.
"Tenang, kami sesama penambang emas," teriak Jumadi. Obor-obor yang sebelumnya dijunjung lebih tinggi dari kepala, kini diturunkan, agar wajah mereka semua terlihat jelas oleh anak buahnya Pak Tarsim. Orang-orang itu kembali memasukkan parang ke dalam kumbangnya ketika melihat siapa yang datang. Dahulu di sana rawan sekali dengan perampok yang akan menjarah habis emas-emas hasil tambang. "Ada apa gerangan kalian datang malam-malam kemari?" tanya salah seorang yang bertubuh tinggi dengan kumis tebal bagai ulat bulu yang bertengger di atas bibirnya. "Maaf sebelumnya, sudah membuat kalian merasa tidak nyaman. Kami kemari hanya ingin mencari seseorang, teman kami yang bernama Jamie. Sudah setengah bulan menghilang," kata Jumadi. Lelaki berkumis tebal itu menyipitkan matanya. "Tidak ada seorang pun bernama Jamie di sini. Kami bahkan kehilangan beberapa rekan yang pulang setelah sebelumnya di sini ramai menyebar desas-desus hantu ketuk. Apa kalian tidak pernah mendengar cerita itu?" Jumadi menggeleng. "Tolong, kalau misalkan Jamie ada di sini, tolong beritahu aku. Aku yakin kalau Jamie ada di antara kalian. Kami di sini benar-benar tidak tahu, mendengar namanya saja baru sekarang. Lagi pula untuk apa kami menyembunyikan temanmu di sini?" Iman meringis. "Baiklah kalau begitu, tapi sekiranya nanti kalian mendengar kabar tentang orang yang bernama Jamie, tolong segera kabari kami. Dia perantauan sama seperti kita. Kami takut terjadi apa-apa padanya," ucap Jumadi. Laki-laki berkumis itu mengangguk, lalu Jumadi berpamitan dengan mereka. Iman tak bergeming dari tempatnya berdiri. Ia enggan untuk pulang, karena perasaannya mengatakan kalau Jamie ada di sekitar tempat itu. "Man, pulang," ujar Jumadi. "Aku tidak akan pulang sebelum kutemukan Jamie," jawabnya bersikeras. "Kita pulang sekarang dan kita tunggu kabarnya. Lagi pula kau sudah dengar sendiri bukan, kalau Jamie tidak berada di sini." "Aku tetap tidak mau pulang. Kau tidak tahu bagaimana cemasnya aku saat tahu kalau Jamie tidak berada di pondok. Kalau sampai Jamie kenapa-napa, apa yang akan aku katakan pada orang tuanya?" "Aku tahu posisimu, Man, tapi sekarang lihatlah keadaanmu. Kau terluka dan sudah menggigil seperti ini. Kalau lukamu tidak lekas diobati, nanti akan membusuk. Tolong, Man, jangan keras kepala." Iman menghela nafas panjang. "Kalian pulang saja. Aku akan menunggu di sini sampai besok. Aku sudah tidak sanggup untuk berjalan," ucap Iman pelan. Mendengar perkataan Iman, akhirnya Jumadi membiarkan Iman untuk tetap tinggal di sana. Malam itu Iman tidur di bangku bambu yang ada di depan pondok milik si lelaki berkumis tadi. Iman juga diberi makanan dan obat herbal untuk lukanya. Beberapa orang yang berjaga membuat api unggun di sekitar lubang. Mereka nampaknya tidak terlalu mempercayai Iman. Mungkin saat itu mereka mengira Iman adalah mata-mata perampok. Saat Iman terlelap, ia bermimpi bertemu dengan Jamie. Dalam mimpinya Jamie terlihat kurus dan pucat. Ia hanya diam sambil menatap Iman. Dan saat Iman akan menyentuh Jamie, tiba-tiba tubuh Jamie berubah menjadi gumpalan asap tipis dan segera menghilang. Iman terbangun dari tidurnya. "Ya Tuhan, lindungilah Jamie dimanapun dia berada. Tuntunlah dia agar bisa cepat bertemu dengan hamba," gumam Iman. Ia tak tahu apa arti mimpinya tadi. Mungkin hanya sekedar mimpi biasa, atau bahkan mungkin ada pertanda. Entahlah. Keesokan harinya, suasana pertambangan emas ramai dengan orang-orang yang lalu lalang mulai bekerja. Iman menatap ke kejauhan, berharap ia menemukan Jamie di antara orang-orang tersebut. Namun harapan tinggallah harapan. Hari itu Jumadi dan Ubi berjalan melewati jalan pintas ke tambang emas milik Pak Tarsim. Jalanan yang berbatu ditutupi oleh hamparan dedaunan kering. Akar pohon terlihat menyembul keluar dari tanah. Dan tiba-tiba Ubi yang berjalan di belakang berteriak. Ia tersandung akar pohon dan hampir saja jatuh ke dalam jurang. Untung Jumadi dengan cepat menarik tangannya
Ubi menarik nafas lega. Namun sendal jepit satunya yang ia miliki saat itu jatuh ke dalam jurang. "Sendalku sangkut di situ, Jum," ujar Ubi menunjuk ke bawah. "Ah, tidak apa-apa, cuma sandal bekas." "Kau bilang sandal bekas?" "Iya, kalau aku bawa sendal lain, tidak apa-apa. Ini aku cuma bawa satu. Bagaimana aku akan berjalan sampai ke lubang Pak Tarsim kalau alas kakiku tidak ada?" "Manja, Iman saja sanggup berjalan tanpa sandal. Bahkan tadi malam, kakinya terluka cukup parah. Batu kerikil, tanah, pasti sudah masuk ke dalam lukanya." "Itu dia, bukan aku," ujarnya sembari mengambil ranting yang terdapat cabang di ujungnya. Lalu tengkurap di bibir jurang dan berusaha meraih sandalnya dengan ranting bercabang tadi. "Jum, Jum," panggil Ubi tiba-tiba. "Apa?" "Coba lihat itu, ada sobekan kain sangkut di kayu," tunjuk Ubi. "Mana?" tanya Jumadi. "Itu." "Mana? Tidak ada apa-apa." "Astaga, dasar buta. Itu loh, Jum, itu." "Oh, iya ya. Mungkin punya orang-orangnya Pak Tarsim." "Masa sih? Tapi aku kok pernah lihat kain itu ya, Jum?" Ubi berusaha mengingat-ingat di mana ia pernah melihat kain tersebut. "Mirip bajunya Jamie," ujar keduanya bersamaan. "Ya Tuhan, apa jangan-jangan..." Tidak, semoga saja tidak," potong Ubi. Meski awalnya takut, mereka berdua akhirnya mencari cara untuk turun ke bawah. Mereka berpegangan pada akar-akar pohon yang menjuntai. Mereka benar-benar harus ekstra hati-hati dalam menuruni tebing jurang tersebut. Hingga hampir 20 menit lebih kira-kira, mereka berhasil sampai di dasar jurang. Beruntung keduanya hanya mengalami luka-luka ringan akibat salah berpegangan pada tumbuhan berduri.